Saya diam-diam ngikutin tuh, mana ada Pak tadi, Pak Jarod, mana dia? Nah, yang saya perintahkan kan, terus diikutin. Nah, digebukin sama kriminal ini si Ahok. Kalau saya bilang sama Pak Ahok, dulu kan dia tuh cerewet banget, makanya dia jadi masuk penjara, tahu? Jadi kalau ketemu saya, sampai hari ini kan ikut di kantor. Kalau ketemu saya, Ibu, gitu, sebelum, karena saya selalu kalau dulu langsung gini, saya suruh pakai selotip supaya jangan kayak ngomong gitu. Terus kalau sekarang kebiasaan, jadi kalau melihat saya langsung gitu saya, gila kan, ada orang bagus-bagus digituin, gila dah. Saya nggak takut, saya begitu tadinya mau dimasuk ke tahanan mana, ini supaya saya dan semuanya ini supaya tahu deh, ini republik kita, tahu bukan republiknya seseorang. Waktu Ahok ternyata kan bener dipotong-potong sama namanya Buniani, dia pula masuk ke tahanan. Iya, terus wah yang namanya Pak Hakim terus suruh masuknya ke situ Pak Mediku Cipinang. Saya diam-diam ngikutin tuh, mana ada Pak tadi, Pak Jarod, mana dia? Nah, yang saya perintahkan kan, terus diikutin. Nah, digebukin sama kriminal ini si Ahok. Jadi masuk 5 menit, udah gitu diam-diam suruh jalan belakang. Ditaruh, minta di polisi. Lo taruh nih orang, karena saya tahu, saya punya rekaman aslinya. Nah, bahwa dia tidak menghina seperti itu, dipotong-potong. Ternyata benar, lalu keluar lagi ya. Saya sering datang tuh ke tahanan di situ polisi. Nanti kalau saya datang sekarang ke sono, saya pula yang ditahan. Lah ya benar nggak? Kan namanya apa? Sukarela. Loh, kalau dipanggil kan sampai 3 kali, kalau nggak perlu ditangkap toh. Ya, karena ada panggilan, terus mesti datang. Saya selalu datang sukarela. Waktu dipanggil sama polisi ke Poldak lah, terus ada tuh ke ini mesti tahu nih mainannya polisi apa tuh namanya, Kapolres Jakarta nanti. Tahu-tahu saya dipanggil, ya kita datang aja gitu. Saya nih tahu nggak, warga negara mestinya dapat pelakat toko gitu, warga negara terbaik di Indonesia. Dipanggil polisi, oke. Udah toh, terus ditanya nih, pakai dulu kan masih ketikan toh, totok jadi bolak balik. Jadi saya nanya sama adik polisi yang ketak-ketik ini, ngomong, bener ngapain sih? Minta jawab semua. Dia ini terus bilang, Mbak, karena saya lihat Mbak baik, tapi berjuang. Iya, saya boleh tahu loh, saya dipanggilin toh, gitu. Apa coba? Sebenarnya ini rekayasa. Kenapa? Yang namanya Kapolresnya itu sudah masuk nominasi untuk jadi ajudannya presiden. Coba tahu deh. Nanti pasti gerak polisi. Jangan buat coba-coba ditangkap ya. Ya, masa gitu zaman saya masih PDI ya. Itu. Terus yang saya senang apa? Karena saya warga negara yang taat aturan. Jadi presiden kan, iya, yang namanya Kapolres itu jadi Kapolda di mana entah aku Pak. Saya presiden loh. Waktu baru berhenti pesawatnya tadi. Itu kan yang waktu itu batin saya. Itu kan yang waktu meriksa saya. Terus aku bilang keren gitu kan. Jadi waktu turun tau kan apa tuh jajaran apa namanya? Nah itu kan. Saya kalau udah ibu paling bodoh kalau udah singkatan. Karena udah saya pikir otakku yang pintar masa penuh dengan singkatan. Jadi saya suka nanya, ini ya, apaan itu kok gitu? Itu ini gitu, panjangnya. Ya. Terus benar kan? Keren dong, turun dong Presiden Republik Indonesia kelima. Dia kata kayak kelihatan kayak udah bingung kan? Kapolda kan semua gini. Salaman sama gua. Saya terus pikir, aku salamin apa enggak ya? Gitu kan? Ya
bisa saya jahit, tapi saya pikir kasihan nih Kapolda kan, belum tentu semua orang tahu soal apa kabar Pak. Oh, mereka, aduh nih sandiwaranya Republik Indonesia supaya kalian tahu, tepuk tangan. Tidak kejaksaan, ya coba gimana? Aku bilang pada gila nih semua. Datang suruh jalan belakang, padahal aku udah diomongin supaya tahu, jadi putus-putus dari ini mau aku bacain semua. Kenapa? Supaya kalian tahu inilah realita Republik kita loh Pak. Apa? Lewat belakang, bukan namanya bunda diperiksa di situ loh Pak. Dulu kan aku ingat ada satu perempuan, ada satu pakai komisi kayak keren ya. Dia tahu ini pertanyaan kan selalu nih udah ada tulisan gitu, yang ini nanti jangan sembarangan yang mana mau ditanya. Aku udah jawab, oh iya, akhirnya dari jam 8 pagi kalau saya tanya ini saya rasa sudah semua saya jawab. Jadi yang mau dicari apa? Saya bilang para bapak ibu kan, oh belum selesai katanya, masih ada satu pertanyaan. Ayo silakan, karena saya ini kan seorang istri, pasti suami saya nunggu, anak saya nunggu, boleh telepon apa mau sampai jam berapa, apa langsung mau ditahan gitu. Itu pertanyaan saya, makanya nggak usah takut gitu ya. Terakhir, apakah ibu kenal? Nanti ibu kenal siapa lagi? Karena ditanya katanya dapat uang, oh dari luar negeri, oh gampang. Minta saya, mana di bank mana saya masukkan uangnya? Nggak mungkin kan bawa karung gitu. Ya, terus pernahkah ibu kenal sama naga hijau, naga merah? Aku udah langsung naik deh. Udah gak tahan dah Pak. Gue sebagai warga negara taat aturan kan. Dan pakai naga-naga. Jadi duduk saja saya punya. Sampai kan berapa jam? Akhirnya saya gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, pertanyaan saya dari menjawab ini, saya mau nanya dulu, pernahkah Bapak melihat naga? Ayo, jangan ketawa. Itu pertanyaan saya. Mereka sampai kayak mau ketawa tuh. Saya udah nggak tahu. Jangan membuat pertanyaan yang tidak ya para jaksa yang terhormat. Yang namanya bahkan saya rasain nggak boleh masuk. Dia lihat ada kaca gini, jadi itu nggak kurang. Ada naiknya kayaknya nih duduk, kayaknya udah marah saya. Kalian itu menjadi begini, memperhor saya mau ngomong interogasi sampai lupa saking udah marah. Memperhor saya dengan hal-hal mana mungkin situ akan menjawab sudah pernah lihat naga, apalagi yang hijau dan merah. Ternyata itu simboliknya apa? Yang namanya NU hijau sama namanya PD. Gile nggak? Saya bilang sampai verhur. Kalau kalian saya dengan sabar karena saya taat hukum, saya Megawati Soekarno Putri ngerti bapak saya itu siapa. Bapak saya keluar masuk penjara untuk sebuah ide prinsip yang benar-benar dia ingin lakukan. Kamu tak itu kedua dimasukin penjara, sebodoh akan duduk di tempat saya, diperhor oleh Belanda yang ada di situ. Diam semua, terus keluar kali bosnya ngomong terus aku disuruh pulang. Pak, tolong, itu kan republik kita, dengan kepolisiannya, dengan kejaksaannya, dengan mahkamahnya, seluruh hukum Indonesia sekarang ini saya bilang sedang criss cross. Hukum yang benar dimainkan dengan hukum yang dibuat-buat. Tulis itu, silakan. Gile, senang juga tuh saya. Waktu saya presiden, kan apa tuh ada gelar apa tuh? Hari jadi kejaksaan lah.
Kan di ruang tunggu nih, habis ini saya bacain semua ini. Terus apa? Kan ada, jadi kan di bawah saya toh jaksa agung di ruang tunggu. Pak sini. Saya udah mulai jahil. Pak, dulu yang periksa saya ada di lapangan, Pak. Masa toto pucat langsung bilang siap perintah ibu. Aku nanya, oh siap perintah ada, oh ibu apa? Lu juga orang aku nanya ada di lapangan enggak? Ada ibu. Itu kan dalam batin saya, hori, lu hormat sama gua karena kan iro. Ini dong inspektur upacara, iya bener udah nggak tahu, untung saya nggak tahu namanya. Seneng dah gua, kamu ngomong gitu kan, ngomong apa? Presiden kan dihormati, dalam batin syukurin dah. Iya, enak aja, mentang-mentang kayaknya itu terhormat berkuasa apa? Sampai saya bilang, Pak, namanya Pak Rahman kalau nggak salah. Gitu. Saya bilang, Pak itu dia, ntar juga pensiun Pak, nggak ada problem aja. Nah, kalian supaya tahu gitu. Nah, kenapa sih saya digituin mau? Nah, karena saya cinta negeri ini. Kenapa saya mau datang ke sini? Karena saya merasa umur saya mungkin nggak tahu sampai kapan. Terus kalau ke negaraku masih begini aja, orang penakut, zona nyaman, maunya puasa, nyari duit, jabatan, duit apa ini. Nah, terus tahu-tahu Ibu Ani bilang gitu, gimana saya nggak perih ya? Gimana saya nggak perih ya? Hah? Yang namanya negara dibuat dengan keluar masuk bapak saya, dengan namanya kalau nggak salah dari 1511 abad jadi ke-16 kalau nggak salah dari betul nggak apa namanya itu perang itu yang meninggal 23 juta. Can you imagine? Dengan sekarang bisa kayak gini, pikir dong kayak apa itu orang tuanya. Saya ajarin anak-anak saya, cucu-cucu saya, kamu bawa juga ke Taman Pahlawan. Di sana cari ada nisan tidak bernama. Boleh dibuktikan ke Kalibata. Seluruh saya kalau pergi, saya pergi ke situ. Saya hormati. Gak ada yang memberikan bunga. Padahal dia sudah merelakan jiwa raganya buat membangun republik ini. Gila gak? Kalian senang, nggak mau tahu pengorbanan. Masuk itu Pak, benernya dalam buku. Nanti saya tolong bisa lampiran berapa juta rakyat yang telah berkorban untuk berdirinya yang namanya Indonesia Raya. Insaf, insaf. Keluar dari sini insaf, tak lihat itu. Tapi ini kan saya mulai mengenal orang. Tak ngerti nama tapi saya tahu. Saya katanya ini saya tinggi, gitu. Karena juga saya katanya punya ini photographic memory, boleh tanya sama psikolog. Saya tuh suka gini tuh lihat terus gitu. Bukan niat apa, cuma saya ingat gitu. Saya pernah ketemu orang ini. Itu kelebihan saya, makanya kenapa saya diberikan sampai gitu gelar-gelar. Saya suka nanya, nanti kalau saya dipikir saya beli gimana? Yang kasih ini, saya suka tanya sama yang ngasih, ya tidak lah. Ini semuanya otentik. Gitu. Jangan lupa, lagi benar. Benar lah omongan saya. Kalau enggak ya jangan mau disumpah. Tapi berarti menjadi hakim, no? Kenapa disumpah? Kan saya suka nanya. Karena dia harus mencitrakan keadilan. Aduh, bilang gile ya, kok cantik banget, nggak tahunya dakdok. Kalau goda, nah gitu loh. Jadi kan gimana?
Itulah keadilan yang merupakan keadilan harus menjadi mantra suci yang bersemayam dalam sanubarinya para hakim hingga lahirlah palu emas. Itulah saya mau balut sama emas. Untung juga nggak bikin dah. Dan kapan-kapan palunya dijual juga. Gila dah. Iya. Ya ini kan didengerin berapa kota? Nah, dengerin dah. Jadi juga tolong ingat, hakim itu juga manusia tahu, presiden itu juga manusia tahu. Nah, semuanya dicatat. Kalau Islam di sini ada 2 malaikat. Betul apa enggak? Kalau nggak percaya tanya. Di sini yang kanan katanya yang nyatat baik-baik, yang kiri yang nyatat yang jelek-jelek. Namanya Rokib, Akib, Bapak Akib. Dia tahu? Hah? Ya iya loh, jangan lupa bilang tuh sama hakim-hakim, gila dah. Kalau kita minta keadilan tuh kepada siapa? Coba Bapak, dan maaf ya, nengokin ke situ terus, supaya situ nggak bungkam. Itu sampai teman-teman Ibu Mega bilang, nah yang bikin tuh MK, saya kayak ditampar, gile. Siapa dia? Ternyata hanya mau supaya urusan umur, ya Allah. Oh ya udah, taati aja kalau sebagai warga negara.